putra bungsu mimpi bertemu ular. Kalau nggak salah biasanya ada yang suka, seorang wanita yang suka menipu atau pendengki. Jadi yang istilahnya cuma tipu muslihat aja gitu putra bungsu kalau dari versi kitabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Rizka. Kang Prabu, jika mimpi dikasih uang logam almarhum Bapak itu tafsirnya apa ya? Nah, kalau masalah ini yang diambilnya itu kan almarhum. Bila mana kita bermimpi ataupun bermimpi, di dalam mimpi bertemu dengan mendiang ataupun almarhum, itu pertanda suatu peringatan kayak gitu. Tapi kalau istilahnya dikasih uang logam itu ya, filosofi dari uang logam tersebut itu kan misalkan dari bisnisnya Mbak yang bagus bisa sampai diambil orang kayak gitu. Makanya yang kita akan ngambilnya itu dari almarhum. Nah, kalau dari tafsiran itu kan suatu peringatan. Kalau hanya bertemu saja tanpa ada memberikan sesuatu itu kan pertandanya baik. Jadi kalau melihat atau telah menjadi almarhum seorang mendiang akan muncul bantuan-bantuan yang tidak disangka-sangka gitu, sehingga Anda bisa melepaskan diri dari suatu keadaan yang sulit atau akan datang berita yang sangat baik gitu. Seperti itu kalau hanya bertemu gitu. Sering banget sampai pas mimpi ketemu ular, ada ular beneran di kamar, tahu-tahu udah ada di atas tas saya. Makanya itu kan kalau sampai kejadian di alam nyata, Mas Putra, itu ada bersangkut paut dengan mistik, itu suatu peringatan yang kurang baik. Kalau filosofi dari ular itu, kalau untuk dari mimpi ke wujud nyata itu, jadi kita patut diwaspadai. Bermimpi yang terasa sangat nyata. Ini ada pertanyaan dari Angku Romi, rindu keluarga. Saya didatangi perempuan cantik namun raut wajah tak terlihat nampak jelas. Bahkan saya suruh tidur di sebelah saya, namun menjelang subuh dia sudah tidak ada. Cara buat bertemu dengannya lagi bagaimana? Karena saya hanya ingin tahu tujuan dia menampakkan diri di hadapan saya. Jadi itu hanya filosofi. Kalau untuk masalah realitanya memang jarang sekali gitu. Itu bisa kategori ada makhluk halus yang menyukai. Jadi kalau misalkan kita bermimpi-mimpi itu ada yang bunga mimpi, ada yang beralamatkan, pertanda dan sebagainya. Akang memang belum mempelajari secara dalam, cuma Akang di sini hanya berdasarkan kisah-kisah yang Akang alami kayak gitu, seperti yang mimpi ular, terus bertemu dengan almarhum, melihat anak. Nah, kalau yang gitu kan bermimpi misalkan nih memimpi memiliki anak, merawat anak dan sebagainya, itu pertanda yang sangat baik gitu. Setelah beberapa hari setelah mimpi itu saya bermimpi datangi sosok kunti. Nah, itu kan Akang udah bilang gitu Mas Angku, ya biasanya ada sosok makhluk yang suka sama Mas Angku kayak gitu. Masalah mimpi itu adalah suatu menurut Akang ini ya, suatu pertanda ke ajang kehidupan kita di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi peringatan ada yang baik ataupun ada yang buruk. Itu kalau misalkan supaya mimpinya tidak terganggu ataupun terkontaminasi oleh makhluk-makhluk yang istilahnya tugasnya memang untuk
kita tersugesti menjadi buruk gitu, minimal kita berdoa gitu sebelumnya. Sering mimpi kakek saya yang sudah lama meninggal. Itu bisa ditafsirkan maknanya tadi kan, kalau misalkan kita bertemu melihat orang yang telah menjadi almarhum, kalau berdasarkan kitab di sini akan muncul bantuan yang tidak disangka-sangka sehingga Anda bisa melepaskan diri dari suatu keadaan yang sulit atau akan datang berita yang baik. Nah, jadi seperti itu yang mudah-mudahan Mas Tinus, Rainer mendapatkan kebaikan seperti itu. Terus ada tafsiran yang lainnya, biasanya ada petunjuk yang sebelumnya misalkan ada yang mau disampaikan kepada Mas Tinus tidak keburu gitu. Terus ada yang berkelanjutan karena dia rindu. Jadi seperti itu kurang lebihnya Mas Tinus. Dari kitabnya bahwa suatu mimpi itu bukan hanya sebatas bunga tidur saja, kan tetapi juga memiliki arti ataupun makna yang berkaitan dengan kehidupan kita secara sehari-harinya. Ada yang bermakna baik, ada pula yang bermakna buruk. Untuk mengetahui apa arti yang mimpi alami yang kita alami, materi-materi dari kitabnya berdasarkan dari berbagai sumber merangkumnya. Selanjutnya nanti kita sambung kembali, yang mudah-mudahan informasi yang akan berikan bisa bermanfaat buat sedulur. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.